Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya uang itu? Kertas di dompet kita atau angka yang muncul di layar HP? Gimana ceritanya kita bisa beralih dari yang tadinya tukeran sapi, sekarang jadi tinggal tap kartu aja? Yuk kita bedah bareng-bareng perjalanan luar biasa ini, dari zaman barter sampai era Bitcoin. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dunia yang belum kenal uang. Terus kita lihat gimana kerang bisa jadi koin, lalu muncul uang kertas, masuk ke era uang kepercayaan, dan akhirnya kita intip masa depan uang digital. Siap? Mari kita mulai. Untuk benar-benar paham soal uang, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke masa di mana uang itu belum ada. Sebuah dunia yang 100% bergantung sama sistem yang namanya barter. Coba bayangin deh, kamu seorang desainer grafis yang lagi pengen banget kopi. Berarti, kamu harus cari barista yang pas banget lagi butuh desain logo baru. Ribet banget kan? Nah, inilah masalah utama dari sistem barter. Susah banget nemuin dua orang yang kebutuhannya pas dan saling cocok pada waktu yang bersamaan. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Kalau barter, perdagangannya tuh, ya ampun, rumit. Satu logo nilainya berapa cangkir kopi. Nentuinnya susah setengah mati. Belum lagi banyak barang kan nggak tahan lama. Nah, uang datang sebagai solusi cerdas. Diterima semua orang, jadi standar nilai yang jelas, dan yang paling penting, bisa kita simpan buat masa depan. Jadi, intinya, peradaban manusia itu butuh sebuah alat yang bisa melakukan 4 fungsi krusial ini. Sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung buat nentuin harga, sebagai penyimpan kekayaan, dan juga sebagai standar buat bayar utang. Kebutuhan inilah yang akhirnya melahirkan konsep uang. Lini masa ini ngasih kita gambaran singkat evolusinya. Lihat deh, dari barter kita pindah ke uang barang kayak kerang dan garam, lalu ke koin logam, lanjut ke uang kertas, uang kepercayaan, sampai sekarang kita ada di era digital dan kripto. Wah, sebuah perjalanan yang benar-benar panjang dan keren. Oke, langkah pertama manusia buat ninggalin barter adalah dengan mulai menggunakan benda-benda yang disepakati bersama punya nilai. Inilah solusi fisik pertama untuk masalah pertukaran yang rumit. Nah, ini yang kita sebut uang barang. Benda-benda umum kayak cangkang kerang, garam, kain, bahkan ternak dipakai sebagai alat tukar. Nilainya ya ada di barang itu sendiri. Tapi ya tentu aja, bawa-bawa sapi ke pasar cuma buat beli roti kan nggak praktis banget. Nah, untuk ngatasin masalah itu, manusia akhirnya beralih ke logam mulia, terutama emas dan perak. Kenapa? Simple. Logam itu awet, gampang dibawa-bawa, nilainya cenderung stabil dan gampang dipecah jadi bagian yang lebih kecil. Jelas jauh lebih efisien daripada sapi atau sekarung garam. Lalu, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, di wilayah Lydia, sekarang Turki, muncul sebuah ide yang jenius. Membakukan bongkahan logam ini jadi koin-koin dengan berat dan cap resmi dari penguasa. Ini benar-benar sebuah revolusi. Tiba-tiba aja perdagangan jadi jauh lebih gampang, lebih adil, dan lebih bisa dipercaya. Ide ini pun menyebar dengan cepat ke seluruh peradaban besar. Oke, seiring perdagangan yang makin meluas dan global, bawa kantong-kantong koin emas yang berat kemana-mana jelas jadi nggak praktis lagi. Hal ini kemudian memicu penemuan besar berikutnya. Uang kertas. Konsepnya ini pertama kali muncul di Tiongkok pas zaman dinasti Tang dan Song. Idenya sederhana banget loh. Daripada para pedagang bawa koin emas yang berat dan berisiko dirampok, mereka menitipkannya di tempat yang aman. Sebagai gantinya, mereka dapat surat tanda terima. Nah, surat inilah yang kemudian mereka pakai buat jual beli. Jauh lebih ringan, jauh lebih aman. Konsep tanda terima ini pelan-pelan berevolusi menjadi sebuah sistem global yang kita kenal sebagai standar emas. Artinya, setiap lembar uang kertas yang beredar itu pada dasarnya adalah sebuah janji, sebuah sertifikat yang menjamin kamu bisa menukarkannya dengan emas fisik kapanpun kamu mau di bank. Tapi, gimana ceritanya kalau jaminan emas itu dihilangkan begitu saja? Nah, langkah berikutnya ini mungkin adalah lompatan kepercayaan terbesar dalam seluruh sejarah peradaban manusia terkait uang. Pertanyaannya jadi benar-benar fundamental kan? Kalau uang di dompet kita sekarang udah nggak bisa ditukar sama emas, lalu apa dong yang bikin uang itu berharga? Jawabannya adalah uang fiat. Rupiah, dolar, yen, euro, semuanya itu uang fiat. Nilainya nggak dijamin oleh komoditas fisik apapun, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih abstrak, kepercayaan. Ya,
murni karena kepercayaan kita semua pada pemerintah dan bank sentral yang menerbitkannya. Nah, disinilah peran institusi seperti Bank Indonesia atau The Fed di Amerika Serikat jadi krusial banget. Tugas utama mereka adalah menjaga kepercayaan publik itu dengan cara mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan suku bunga, dan pada dasarnya menjaga ekonomi negara tetap stabil. Dan sekarang kita masuk ke babak terakhir dalam cerita ini, di mana uang itu sendiri berevolusi lagi. Wujudnya nggak lagi fisik, tapi murni menjadi serangkaian data digital. Sejujurnya, kita semua ini udah hidup di dunia uang digital loh. Sebagian besar uang yang kita punya sekarang itu kan cuma angka di layar. Saldo di rekening bank, transaksi pakai kartu debit, bayar pakai e-wallet, semuanya itu hanyalah pertukaran sinyal elektronik dari satu server ke server lain. Nah, tabel ini nunjukin dua jalur masa depan yang lagi berkembang pesat. Di satu sisi, ada cryptocurrency kayak Bitcoin yang sifatnya desentralisasi, nggak ada satu pihak pun yang mengendalikan. Di sisi lain, ada CBDC atau Central Bank Digital Currency seperti rencana rupiah digital yang pada dasarnya adalah versi digital dari uang fiat kita yang tetap dikeluarkan dan dikontrol penuh oleh bank sentral. Masa depan bahkan bisa lebih jauh lagi, menuju apa yang disebut Internet of Value. Cuma bayangin, sebuah dunia di mana transaksi itu instan, pintar, dan sepenuhnya otomatis. Mobil listrikmu bisa bayar biaya e-chargingnya sendiri, atau kulkas pintarmu bisa pesan susu sendiri saat habis. Transaksi dari mesin ke mesin tanpa perlu campur tangan kita sama sekali. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua perjalanan ini, dari cangkang kerang, di pantai, sampai kode-kode rumit di blockchain, kita bisa lihat ada satu hal yang nggak pernah berubah. Walaupun bentuknya terus berevolusi, esensi dari uang akan selalu sama, yaitu kepercayaan. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang seru banget buat dipikirin. Seiring kepercayaan kita yang mungkin perlahan bergeser dari institusi tradisional seperti pemerintah dan bank ke teknologi seperti blockchain, kira-kira akan seperti apa ya wujud uang di masa depan nanti? Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini.